kenapa sih TBC. TBC. Sedangkan dalam ilmu Islam Kak Dinto kan nengki sakit hati. Dengki ini. Untuk menghilangkan, untuk mengobati dengki Kak Dinto sulit. Bahkan dokter TV tak mampu. Sebung obat, para kiai pun tak mampu. Sebung obat namun dengki. Hanya menabi di kedokteran paneka dikasih obat penenang. Suatu misal Kak Dinto tatangke Kak Dinto pun apa namanya, ketika secara sebelum salat turun, Rasulullah itu sampai di dalam Al-Quran Allah memberikan gelar uswatun hasanah. Sedangkan Kak Dinto tatangke panika misalnya dari tingkah laku sering nyakei tatangke setong-setong Kak Dinto. Akhirnya salah satunya setong Kak Dinto tak mampu tatangke karena Islam itu memang tuntutan. Amoso salah miara Kak Dinto sulit. Sebagai orang Islam Kak Dinto kan sebelah tanggung jawabnya luar biasa. Sunnatullah dan sunnah Rasul. Kita ini harus berbuat yang terbaik sesuai dengan anjuran Nabi, diterap di masyarakat. Mana yang terbaik? Anfa'uhum linnas. Manusia semanfaat kepada manusia yang lain. Artinya apa yang digagas harus mengadakan perubahan di dusun itu terus atau di kampung itu. Perubahan gimana? Potensi kemasyarakatan yang lebih bagus dan juga dari fasilitas wilayah kampung itu sendiri harus dibangun dengan bertambahnya keselesaan masyarakat, seperti jalan diusahakan, mana yang tidak bagus dibagusin, baik cara saudara maupun cara bantuan pemerintah. Pokoknya harus mengadakan perubahan yang lebih baik. Itu namanya manfaat. Jadi ada kenangan. Ketika kita meninggal, itulah amal jariah. Amal jariah itu terkenang. Adanya Pak Gadus Rashid di Talaka Jojo. Bagus kesana, perubahan culun. Ada musalla yang kurang bagus dibagusin dengan caranya. Kan mangkana harus memegang 4 sifat Rasulullah: siddiq, amanah, tabligh, fatana. Fatana Kak Dinto kecerdasan pikir, IQ yang cerdas. Bagaimana IQ yang cerdas? Kita masjid ini kurang bagus. Kita sumbangsi pemikiran. Bagaimana caranya? Buat komunitas grup untuk dalam kejojo. Itu sudah terlaksana nanti. Terus manabi mereka Dinto tatang ke Kak Dinto ponengki pun apa namanya tak bisa diperbaiki, baik dari segi akhlak dapat menimbulkan penyakit hati. Sedangkan dalam ilmu kedokteran yang dinamakan penyakit pun apa yang dapat menular paneka sebelah itu dapat membahayakan karena akan merembet. Ketika orang dekat akan meresapi juga. Merasa tidak enak karena dia hubungan keluarga walaupun salah. Kan sudah jelas Allah firmankan di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Allah Ta'ala. Malikin nas, Tuhan yang menguasai segala manusia. Ilahin nas, pangeran manusia. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarri dari kacubaan, waswasil khannas, iri dengki, si berisik di dalam kalbu, di dalam jiwa, di dalam hati. Waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi, orang yang berbisik-bisik di dalam hatinya, sudurin nas, di dalam dadana, minal jinnati wan nas, antara jin dan manusia. Terus Nabi mereka dinto. Sedangkan misalnya ada dua tetangga misalnya, tidak pernah, bahkan ketika dia menampilkan tamu kak dinto kade tengan misalnya kaula yang suatu misal, dia seolah-olah dalam segi etika moral itu selalu menyakitkan, bahkan seolah-olah menampakkan mengusir kepada tamu tersebut. Itu memang sudah kejadian alam. Di mana-mana pasti ada begitu. Pasti ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Itu memang sudah mutlak, sudah pasti, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita bagaimana kita merubah dari orang-orang seperti itu menjadi baik. Terus pernah marah misalnya apabila timbul penyakit hati tak mampu si tetangga kak dinto. Sedangkan penyakit hati kak dinto kalau dibiarkan akan dapat menyakitkan diri sendiri, TBC. Bahkan berbahaya kepada keluarga saya. Kalau di stop dengan kekerasan, lebih baik misalnya begini, kalau simpelnya, karena dia bertubi-tubi dikasih begini, kebaikan tidak pernah, merasa kebaikan itu tidak pernah tertanam. Bahkan dia membuat seseorang itu tidak pernah berubah. Akhirnya di stop dengan bahasa kekerasan, akhirnya dia tidak pernah cuek lah bahasanya, tidak pernah mau ketemu dengan seseorang itu. Apakah itu sifat yang bagus daripada membahayakan? Kata Rasulullah, orang yang baik itu, orang yang hebat itu, orang yang cinta kepada musuh, seperti cinta kepada tetangga yang selalu nyakitin kita, cinta kepada tetangga saudara yang selalu dengki kepada kita, iri kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang yang seperti itu orang yang hebat. Kalau orang yang kita kepada orang yang memang saudara, yang memang sayang sama kita, itu wajar. Tetangga yang memang rapi dengan kita, itu suatu kewajaran. Kalau misalnya tidak mampu, ya di situ juga kita juga dikenai sikutnya minolak. Akhirnya kan bisa membahayakan pada diri sendiri ketika kebanyakan orang-orang Islam kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, ketika tidak mampu akhirnya dibungkam dalam hati. Akhirnya biarlah orang lain tidak tahu, sedangkan penyakit itu akan membahayakan kepada dirinya. Akhirnya suatu ketika dari segi keadaan dia tidak mampu, daripada timbul penyakit pada dirinya sendiri, akhirnya diputus. Apakah itu sifat yang lebih baik daripada membahayakan dirinya sendiri? Tidak bagus, pokoknya dikeluarkan maupun enggak. Walaupun dikeluarkan misalnya itu sudah lega, kita mau berkata yang sudah lega, atau memukul sudah kita puas, walaupun dipendam jadi penyakit busuk di dalam. Mendingan kita, kalau namanya penyakit hati itu semua kedua-duanya dikeluarkan tidak baik, dianukan tidak baik. Terus gimana? Ya solusinya. Bagaimana solusinya? Kan makanya kita membentak orang atau mukul orang bukan berarti itu jahat, bukan berarti itu hati busuk, bukan. Tapi dengan kasih sayang. Kan makanya ada orang itu memukul orang, misalnya anak-anak gendong, contohnya abu-tebutan. Sampean jadi orang di kampung Kadin itu tegas, maka diajar bang sampean. Ngajarnya sampean itu bukan dengan kasih sayang, bukan dengan hati yang jelek, tidak, tapi dengan rasa kasih sayang. Maka itu bukan jadi musuh, jadi kekasih, jadi pembela. Karena apa yang hak karena Allah, keras maupun tidak keras itu tetap nilainya tinggi, bagus di sini. Dalam artian bagaimana menjadikan pelajaran bagi dia ketika dia ada peristiwa seperti itu,
kejadian seperti itu, kemungkinan kalau punya keinginan ingin lebih baik, dia akan berubah. Apalagi setelah kejadian itu yang bersangkutan itu sudah minta maaf tapi cuek, itu kan menandakan sudah penyakit hati yang mendalam. Kalau ada hati yang baik, karena sudah ada dalam Islam dikatakan orang yang memaafkan saudaranya itu lebih mulia, luar biasa pahalanya daripada yang dimaafkan. Jadi kalau di dalam Al-Quran, kalau orang itu berlaku kemungkaran disuruh pukul dengan tangan. Kalau kita tidak mampu untuk memukul takut, maka kita ucapkan dengan lisan, dihalang perkataan. Nah, kalau kita takut, menghalang takut, akan layak laban, maka kita harus selemah-lemah iman berisik di dalam hati, tak senang keperbuatan kemungkaran. Itu selemah-lemah iman. Tapi karena efek mafsadat dan maslahat kita dipertimbangkan, harus kita kias lagi ayat itu. Walaupun ayat suruh mukul, maka kita kalau dimukul efeknya mafsadatnya tambah kerusakan, tambah merambah, bahkan bukan menjadi perbaikan. Nah, bagaimana caranya? Harus fatana kita, harus dirubah dengan sifat atau dengan santunan kasih sayang, baik umpamanya diberi dengan pemberian yang bisa menyenangkan, sehingga dia nanti bisa berubah dengan secara tidak langsung, lambat laun bisa berubah. Itu namanya bil hikmah. Tapi sulit, namanya penyakit itu adalah penyakit yang luar biasa, penyakit yang dasar. Memang kata Sayyidina Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam manusia ini ada mudghah. Idza salahat jasadu mun banika fokus sakapin. Wa idza fasadat jasadu. Mun banika cuba pada iri dengki banika cuba maka cuba sakapin. Ala wahia kalbi, ia adalah seterna hati. Nah, artinya di situ kalau kita sudah punya rasa dengki, iri dan lain sebagainya, maka itu namanya coba, maka cobalah keseluruhannya. Perangainya coba, sikapnya coba, perannya coba, gagasannya coba, pokoknya coba sangat. Bukan cuma hatinya jelek, tapi idza fasadat kullu, mun hati ini bagus, punya isiniatif bagus, gagasannya bagus, jangka panjangnya bagus, pengadaran keluarganya bagus, dan kepada lingkungan bagus, tujuannya bagus, balik gagasannya bagus, maka bagus semua. Nah, nikah. Kan makanya untuk mengajar anak yang sukses, maka di situ terkait dengan anak di keluarga, maka kita kader dengan dulu ketakwaannya, iman dan ketakwaannya, ibadahnya, solehkan anak itu. Maka kalau sudah jadi anak iman dan bertakwa, sudah jadi anak soleh, anak beribadah yang ibadahnya mapan, maka itu segalanya nanti ikut. Kalau disekolahkan, di sekolahnya hasilnya insya Allah normal. Kalau dikuliahkan insya Allah hasilnya sukses. Rata-rata orang sukses begitu. Tentu untuk memantau generasi, untuk mengantau anak pinak keturunan, itu harus pantau di situnya. Jangan dipantau terlalu uangnya. Diemborkan, dikirimi kalau anak sekolah, dikuliahkan. Nah, itu tidak akan mengefek. Mana yang lebih penting antara keimanan dengan ketakwaan? Iman itu pondasi pertama. Karena beda tebu jabon Kanjeng Nabi ngaturakim. Bigairi ilma marduratun latubal. Tanpa dengan ilmu mardurah amaluhu, amalnya tolak. Marduratun latubal, tak terima.
Artinya harus dengan ilmu apa yang dilaksanakan. Kan makanya iman itu tak cukup setakat iman, walaupun iman itu jadi tonggak pertama, tiang pertama. Jadi iman dulu baru takwa. Iya. Terus dikaitkan dengan dengan akhlak, dengan iman, mana yang lebih utama antara Innama akhlak dengan bu'istu iman? makariman akhlak, sengkok diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Jadi akhlak ia tetap iman, karena berakhlak bagaimanapun semua ajaran kemanusiaan secara global, baik Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan agama-agama yang lain, itu semua berakhlak baik. Akhlak itu kan tingkah laku, artinya berperan berkemanusiaan yang baik, walaupun orang Kristen. Tapi kalau tidak ada iman, maka la tuqbal, tidak terima. Jadi tetap tolak ukurnya kepada iman. Cuma secara kemanusiaan, manusiawi, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannasnya bagus, toleransi. Kita saling kan semua, tiap agama itu menatar kebaikan di kemasyarakatan dan kesosialan, kemanusiaan. Khairun nas, artinya menatar hablum minannas. Tapi hablum minallah itu iman itu. Jadi iman itu pondasi pertama. Harus. Walaupun di dalam kehidupan sulit diterapkan. Iya, diterapkan. Termasuk keyakinan kepada saudara, keyakinan kepada teman-teman, itu kan termasuk iman. Kalau tidak saling percaya kan berarti kan tidak beriman. Kan mangkana pun Kanjeng Nabi watasdikun bil qalbi, watasdikun bil qalbi, dan dibenarkan kalaban hati iman, dan wa'amalu bil arkan, dilakukan kalaban perbuatan. Wa iqraru bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Jadi tidak hanya kalbi. Iya, jadi harus kan mengkana ada menerangkan Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, berikan abdina dalam keteguhan dalam keimanan dalam agama. Wa yakinan shodikan, keyakinan yang benar-benar, yang kuat. Itu didoa, itu tiap-tiap baca salat didoakan untuk menjadi iman kita ini betul-betul shodikan, benar-benar imanan kamilan, iman yang sempurna. Jadi menurut kami di setiap khutbah itu atau di setiap ceramah tausiah, kami mengharapkan bagaimana lebih diutamakan akhlak, kebaikan antara hablum minannas dulu, baru hablum minallah. Itu pondasi harus akhlak itu, karena kalau kan kembali kepada merujuk kepada hadis yang tadi, innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang saya muliakan bang Allah atqakum, ketakwaan. Dan ketakwaan itu harus dipupuk kalaban akhlakul karimah. Innama bu'istu makariman. Sesungguhnya sengkok diutus untuk menyempurnakan tingkah laku. Jadi ketika paham apa artinya kehidupan, makanya dalam ilmu umum hidup bersosial. Ya. Ketika itu hubungan baik, maka ibadah pun akan tenang. Keharmonisan akan tercipta dengan baik. Kan makanya di dalam Al-Quran Allah tegaskan kita harus berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada Allah, dan berbuat baik kepada sosial, dan berbuat baik kepada sosial termasuk diantaranya kepada anak istri, kepada tetangga,
kepada lingkungan dan masyarakat, kan memang karena di dalam istilah kehinduan itu dikatakan si pertama panika ukhuwah Islamiyah, penguatan tentang kesaudaraan Islam, dan yang kedua ukhuwah wataniyah, jadi persaudaraan tentang antar bernegara, bernegeri. Jadi meluas terus khairun nasib, meluas nikah tentang hablum minan nas. Dan yang ketiga ukhuwah basyariyah, di situ tercakup semua secara global. Ya, basyariah, kita harus berbuat baik kepada orang Kristen, berbuat baik kepada orang non-Islam, berbuat baik kepada orang yang bejat tingkahnya, berbuat baik kepada seluruh orang yang tidak benar, pemabuk misalnya, berbuat baik. Bahasanya begitulah. Diturunkan Berbuat baik walaupun orang tua kita Kristen, berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua kita tak sholat, berbuat baik kepada orang tua. Ya, jangan orang tua misalnya tidak sholat, jahat, kita tidak mau berbuat baik. Kewajiban kita berbuat baik. Kan makanya ada tebunan Kanjeng Nabi dalam doa, di doa nikah Maulid kepada birra walidaini kasa. Allahumma ja'al waladan salihah barran bi walidayhi. Ya Allah, tetiaki abtina Allahumma ja'al baladan salihah, tetiaki anak-anak sesoleh, barran bi walidayni, dan berbuat baik kepada orang tuanya. Ini umum, tidak bulanya orang tua itu taat atau kafir atau tidak, itu umum, berbuat baik walaupun orang tua jahat, tidak sholat, itu kewajiban seorang anak. Juga seperti itu kepada orang lain, walaupun itu jahat, orang itu kita berbuat baik. Malah buat yang terbaik, bagaimana yang jahat itu diajak kepada Allah, diajak kepada kesadaran. Karena tugasnya kata Allah di dalam Al-Quran, mengajar kepada Rasulullah, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, maka berikanlah peringatan Muhammad, innama cak sangkunna ba'na anta mudzakir, tugasnya memberi peringatan. Peringatan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Orang jahat mau dipaksa untuk baik, tidak. Jangan. Nah, saudara yang tidak baik kepada kita dipaksa untuk berbuat baik, jangan. Saudara yang tidak terawih dipaksa untuk salat terawih, jangan. Cuma beri peringatan, buburukan, petunjuk dengan dada, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih. Itu tugasnya. Terus Rahmat, kalau dikaitkan dengan politik sekarang ini, bahkan pecah belah pun dalam satu keluarga terjadi. Sebenarnya kalau saya tidak menanggapi seperti para habaib, Panika Habib Bahar, Habib Rizik, itu sudah anunya dia, karakternya dia. Di hari itu sudah biasa, memang wajar. Dia kan menganukan pilihannya. Namanya pilihan, dia harus seperti itu. Bagi dia tidak apa-apa. Bagi kita untuk mempengaruhi lagi, maka kita harus ada toleransi di situ. Ya di sana-sana, di saya. Ya menang-menang, ya kalah-kalah. Tapi berteriak tidak apa-apa. Dia bukan berarti benci kepada dan mengatakan dia kemungkaran, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Biasanya ada pengerupsian, manipulasi suara misalnya. Itu diteriakan tidak apa. Perbedaan pendapat itu tidak apa-apa lagi. Kita pilihannya kepada Anies misalnya, pada Habib yang teriak-teriak itu enggak masalah, karena dia sudah pro kepada dia. Tapi bukan berarti dia jelek hati. Bagaimana kalau timbul perpecahan? Apakah itu dikatakan rahmatan lil alamin dalam perbedaan? Kan mengganam
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah beengkapi jangan Allah. Umat bihablillah dengan tali agama Allah, Quran dan hadis. Wala tafarraqu, cerai-berai benar. Tapi artinya tidak dibolehkan oleh Allah bercerai-berai, apalagi soal pilihan. Cuma mengutarakan pendapat wajar. Bukan berarti berkelahi kan. Berarti kalau ini keterlaluan. Ya. Kalau misalnya sampai kasokere, Kalau kalau selesai sampai pelantikan, soker sampai apa bulan. Berarti apakah dikatakan tidak bisa? Harus kembali kepada Quran dan hadis. Ya. Bagaimana Quran? Dia harus wa'tasimu bihablillah di jami'a wala tafarraqu, pecah belah. Kalau tidak kembali, Tat. Ya. Seperti apa yang Yang kedua kembali kepada ayat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. May yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang ibrek betul tu bang Allah, may yahdi fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang ibrek betul tu bang Allah, maka ada setong orang pun bisa mesesat, maka sasar dekat orang majahat dekat orang mata lebur, mata fokus dekat orang majahat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Bangsa apa orang seberai kesesatan, kecubaan, keirian, kedengkian, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberi petunjuk. Jadi kembali ada rak di dalam Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah nika mengilhamkan fujuraha ka orang yang kasokani kecubaan. Maka kecubaan terus gagasannya kecubaan, perpecahan, kehancuran, kerusakan antar mukmin. Cerai-berai. Fujuraha wa taqwaha, beda orang banyak ibrek ketakwaan bang Allah. Maka terus punya inisiatif yang baik. Maunya keamanan, jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi negara aman sentosa, harmonis, Rabbul Ghafur, dan dapat ampunan dari Tuhannya. Tapi terkadang keamanan itu hanya kadang-kadang pendapatnya masing-masing, aman untuk dirinya sendiri. Yang penting abu naneka oleh dia kita harus awas kepada Allah, karena Allah harus kita menganggap kepada Allah, ya alima ma fis sudur akhrijni minadh dhulumati ilan nur. Wahai Allah yang maha melihat apa sebeda nang dalam hati dada, akhrijni, maka keluarkanlah, minadh dhulumati, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Maka di situ harus kita jangan ngabes ke orang, harus ngabes kepada hukum, kepada Allah. Baik kita laksanakan, harus kita bisa berisi. Kan makanya bisa dipakai. Nabi Musa itu harus tanya jawab kepada Allah. Apa ini diperanukan kepada Allah, kepada hukum lah, kepada Allah, artinya kepada hukum. Oh ini salah, maka kita kebijakan dia sendiri dicipta dengan sendirinya tanpa harus penglihatannya orang lain. Itu orang bijak begitu. Terus hawas kepada Allah, kepada hukum Allah Ta'ala. Ya mun pas ngela untung nanti biar mak gara-gara tahun kabunyaan masalah nata. Terus bagaimana dengan tanggapan ustadz termasuk kiai-kiai untuk membenahi selesainya politik, karena kejadiannya di masyarakat salah pahaman luar biasa. Tapi kalau mayoriti daripada umat Islam yang berasaskan Nahdlatul Ulama, orang-orang Nahdien, orang-orang NU, insyaallah pun tenadem. Sudah ini kan. Sudah. Tapi ini orang yang tidak yang suka hura-hara sebelumnya dan setelahnya pilihan. Biasanya banyak orang-orang di luar NU, seperti berarti kalau orang-orang radikal, TI, orang-orang pokoknya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tapi kalau misalnya terjadi di kalangan ustadz, berarti bisa dikatakan imannya kurang kokoh. Ya, mon kalau ustadz itu nggak ada mungkin. Nggak ada. Di luar itu. Nggak ada. Pilihan ini harus beda pilihan. Kadang-kadang itu begini. sudah mutlak daripada Allah. Beda pilihan itu harus. Kadang-kadang ada yang punya pemikiran radikal, tak milih kasengko, kaangko ya deh. Kasuker ya kaduka. Ini kan orang tidak paham kan, makanya di situ kan butuh ilmu pengetahuan. Berarti kurang, padahal dia sudah tahu ilmunya. Apakah bisa dikatakan kurang ilmu pengetahuan? Apa keimanannya yang kurang? Soalnya ilmu mungkin tidak dicakup dengan keseluruhan. Kalau ilmu itu sudah dicakup dengan keseluruhan seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, nikajabun Allah walladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan inna syaitana aduwwum mubin. Masuk benakapi orang beriman daga Islam jadi secara kafah keseluruhan. Wala tattabi'u bangcek sampai benakapi norok langkah-langkah syaitan. Inna syaitana cakcamkuna syaitan wa adu mubin, musuh seterang jelas nyata. Nah, artinya kita harus sikapi di situ harus ada namanya tasamu. Lemah lembut. Ada istilah muhafadah. Ada istilah banika layinah. Dan ada istilah banika urfian. Artinya kita satukan, harus kita memahami ilmu kehalusan hati, tasawuf. Biasanya orang-orang sekeras banika, sekasar-kasar banika tak ada ilmu al-hikam, ada ilmu tasawuf lah. Karena tasawuf banika lah menanggulangi dari kekasaran. Al-hikam, artinya al-hikam banika menentukan banika semua kudrat iradat Allah, kadarna Allah Ta'ala, strategi daripada Allah Ta'ala. Artinya mudah nerima, halus maksudnya. Kalau tidak nerima dengan kekalahan misalnya, itu namanya tidak menerima dengan takdir kudrat Allah, iradat Allah, pemberian Allah. Kita cukup berpegang teguh kepada ayat Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Muruk Allah Ta'ala daga kanjeng Nabi. Tatkala be'na Muhammad idza azamta, la cukup berusaha, fatawakkal maka be'na nyerah daga seko. Artinya tawakal kepada Allah. Lastari pun Kak Dinto pemilihan. Sebelum pemilihan Kak Dinto kita harus kampanye. 1000 politik pakai, yang penting politik sehat. Karena politik ada dua. Ada politik membawa kepada surga, ada politik membawa kepada kebinasaan. Contohnya politik yang menimulasi suara. TPS misalnya anggotanya orangnya Badrul. Misalnya. Lalu kadang walaupun di satu lingkup, satu kampung, kadang tak sensus, tak beri undangan. Supaya karena tahu itu bukan orang kita. Nah, itu namanya kotor, itu tak boleh. Itu jahat. Misal kan itu. Misal, tapi umum takut begitu. Tersinggung kan begitu. Begitu umum orang bisa menyudutkan satu politik ini masalah. Kalau di Madura, kalau masuk media. Umpamanya ini. Kalau di Madura itu dibunuh sampai dibunuh, tingkat dibunuh.
karena merasa kecewa tak dibagi undangan. Masa ketua TPS nggak tahu kepada warganya sendiri? Kan ini suatu keanehan, sengaja. Maka orang Madura tidak rela dibunuh. Banyak pembunuhan di Madura. Terus apakah tidak ada laporan? Padahal kan ada Iya sih. aparatur misalnya desa di situ. Sebenarnya Kalau di tidak Kenyan desa. itu sendiri sering begitu. Cuma orang Biar- Kenyan itu dianggap biasa lah. Nih, kadang begitu. Mungkin dia tidak tahu walaupun jadi anggota BPS tidak tahu dengan aturannya. Kalau seperti Sebenarnya misalnya tidak dapat kalau- undangan, biasanya Kalau difasilitasi. orang sudah dengan cara yang kotor, yang tidak baik, itu memang sudah tahu bahwa itu tidak boleh dalam undang-undang. Dia kan punya hak. KPU. Yang tidak dapat undangan itu nuntut untuk dapat undangan. Ya karena sudah pilihan sudah Karena wajib bersuara. Hari H sudah. Hari H. Artinya tidak direspek, pun, tidak direspon. Nah, itu tidak baik, tidak boleh. Nika. Kadang undangan tahu orang nasi A itu bukan orang saya yang didukung saya. Maka kadang saya bagi undangan kartu yang tertinggal sekian maka dicoblos sendiri. Berarti politik tidak sehat. Nah, itu tidak sehat, dosa. Dipertanggungjawabkan kan. Makanya politik itu akal, taktik, cara, analogi yang sudah akal yang Polisi sudah jelas. politik. Ya politik itu ada diridhoi Allah dan ada dipentun, tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi ya teknis-teknis yang bagus. Politik sehat. Politik sehat seperti kampanye, mengajak, bagaimana tidak memudaratkan orang lain. Tapi kalau sampai tiba yang dimonopolasi kemenangan itu, kartu itu, maka atau angka itu sama orang, misalnya orang kecamatan atau di pusat di KPU misalnya, itu tetap dipertanggungjawabkan, memenangkan yang kalah, mengalahkan yang menang. Apalagi posisi Itu dosa. itu berbahaya sebenarnya, Tat. Harus pihak termasuk ustadz kiai harus turun tangan. Karena kenapa? Akan menimbulkan kemudaratan yang tidak baik. Bisa menimbulkan kehancuran. Padahal dia akan nanti tugasnya akan menyampaikan aspirasi dan menyerap. Kalau yang berwenang seperti itu nantinya, itu kan tambah mundar-mandir Ya, rakyat. kita kan tidak memaksa. Soalnya kalau kita terlalu menuntut, maka akan jadi bisa-bisa peperangan. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Perkelahian, maka kita harus dibenahi. Tentunya dia seperti mencalonkan dewan, DPR kabupaten, punya niat yang bagus. Tidak mungkin dia menyalonkan diri sebagai anggota DPR kalau kemampuannya tidak maupun dari bidang itu. Insya Allah niatnya bagus juga. Jangan melihat di masyarakat. Ya, itu tergantung daripada innamal a'malu binniat. Segala sesuatu tergantung daripada niat. Tapi niat itu sendiri ada ketetapannya dalam hukum. Kalau tidak diperbolehkan oleh hukum, maka kita jangan lakukan. Walaupun niatnya baik, katakan kita mau hikmat kepada masyarakat jadi bupati, tapi kita kalah lalu dimenangkan di 1M tiap-tiap kantor untuk dirubah KPU semua dibom dengan uang, maka di situ nanti dimenangkan misalnya, itu namanya sudah terlarang oleh agama. Tiap apapun bentuknya niat bagus ini kalau tidak disertai dengan secara agama, secara baik, maka kita tetap itu diharamkan oleh agama dengan cara-cara seperti itu.
Jadi memang kenyataan ada sebagian warga masyarakat yang tidak dapat undangan. Banyak. Kangnya nonton ada orang bamukolor. Karena pes mengendangi matura pes orang pihak kerja TPS panika bang ketua-ketuana. Pes karena panikatan nekuk kebijakan. Matai pamari-mari sensus. Jadi tidak diberikan hak untuk memilih. Ya. Berarti bisa dikatakan orang-orang tertentu dikasih hak begitu. Karena ada unsur kepentingan. Mun karena lopeng kibanika darurat nyamanan ndak dosa ndak salah. Misalnya memang sudah tidak sengaja memang itu kan Allah yang lebih tahu sudah. Innamal a'malu binniat lah. Iya, segala sesuatu tergantung dari ini. Dan Allah alimus sirri wa akhfa. Allah maha ningali apa yang ada di dalam hati yang sangat dalam. Sebenarnya kan kalau secara istilahnya hati nurani pemimpin itu berat. Ya. Dan bahkan di masa Khalifaur Rasyidin, ya, masa Rasulullah, ya, pemimpin itu lisannya itu ibaratkan Al-Quran. Karena bener, segala sesuatu yang dikeluarkan itu Al-Quran. Kalau pemimpin dulu ndak usah Khalifaur Rasyidin. Zaman-zaman Sultan Abdurrahman Raja Sumeneb sudah tulen mengikuti jejak tabi'in. Bagaimana kalau sekarang misalnya seperti Sultan Al-Fatih yang mengalahkan itu Kontasino yang mengalahkan Raja kafir di Turki itu, Raja Istanbul. Konstantinopel yang digulingkan oleh Sultan Al-Fatih. Lain mun lembajareng tak macam mangken. Apa memang diangkat oleh rakyat, dipilih benar mutlak pilihan rakyat. Mun mungkin kan benian bukan suara rakyat mun mungkin cuma gadinto bukan mencari pekerjaan apa gimana? Mungkin tak tulen. Tapi kalau kembali kepada diri kita sendiri, kalau merasa tidak mampu, ya tidak usah lah. Ya. Biar tidak dipilih oleh rakyat. Karena pemimpin itu sangat luar biasa kan. Pemimpin yang bagus itu memang pemimpin yang memang diangkat oleh rakyat. Diangkat oleh rakyat bukan menipu. Secara murni. Iya, secara murni. Itu pemimpin yang bagus, yang bersih. Insya Allah kalau seperti itu diusung bang rakyat baru menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin bukan pemimpin kan menggana gula tahun seada tak kakoku. Wajib memilih pemimpin tapi pilih area pada rosak. Saya ngapa seturai bu Ustaz tak pilih bantuan. Tak milih kula. Kenapa tidak berpolitik kan masalahnya? Kenapa kula tidak milih? Karena yang dipilih ini tidak ada yang lepas. Saya survei secara batin, secara rohani, tidak ada yang lepas. Semua untuk uang, untuk kekayaan sendiri semua. Jadi siapa yang mau dipilih? Sedangkan wajib memilih yang terbaik. Yang baik wajib dipilih. Tapi kalau semuanya maling yang berjalon ya, tidak mau saya memilih. Dosa nanti saya memilih. Repot sebenarnya. Repot, serba repot. Kalau kita ada yang lepas kepada pilihan rohani saya, sudah ngepas, sudah ngeblat orang itu, sudah ikhlas, memang orang tulus. Jiwa raga saya korbankan, bukan cuma kampanye. Saya korbankan untuk mengampanyekan. Apalagi nyoblos. Siap tarung istilahnya. Kalau memang, tapi yang mau dipertarungkan ini siapa? Masa kita orang yang tidak
berarti berbahaya ya, termasuk pemimpin-pemimpin, pemegang kekuasaan saat ini sangat berbahaya. Oh, Kalau seperti itu modelnya, mudah-mudahan tidak seperti itu. seperti alami ini ke Gus Dur dulu. Ada pemimpin pada Gus Dur. Gus Dur itu memang tulen karena tulus betul. Tapi kebanyakan Tatan, Bukan karena jabatan. pemimpin-pemimpin itu dibina di dalam pesantren, termasuk kiai-kiai pilihan. Jarang banyak karena nakal kata. Dul Siam itu benar yang tak pesantren Sukorejo itu. Dul Siam itu sarapa kali teti bang. Pesantrenan tapi hidayah Allah mentak masuk. Seperti Sukri itu orang kone Sokaraja itu. Tapi mun hidayah tak masuk yang kibakun tidak dipertaruhkan dalam kekuasaannya untuk bermanfaat kepada manusia di bawah. Tidak untuk diperuntukkan kepada umat. Tidak dijaga apa yang menjadi program-program syiar-syiar agama. Mana ada kontribusi apa dengan agama? Kalau dikaitkan dengan agama yang tadi itu, dia kan sudah mengerti, sudah dibina dengan keagamaan, bahkan bisa dikatakan sudah paham dengan Al-Quran dan hadis. Terus gimana? Kalau kita betul-betul dia kan perjuangan, kalau bahasanya ya semua perjuangan. Kalau betul-betul perjuangan, harus kita ada tim asisten yang harus diutus untuk ke bawah. Oh, apa program keagamaan di bawah? Oh, ini musalla butuh hambal. Cepat. Jangan sampai kiajinya lapor tadi hambal. Harus ada tukang survei di lapangan. Oh, ini mubalik. Kontribusi nak agama untuk syiar. Misalnya Ustadz Syafi'i. Misalnya kaula yang sudah berkarir, yang sudah di media sosial, di YouTube. Ini untuk hujah agama. Itu diperkuat. Dibantu. Dengan kekuatan apa? Oh, paling tidak ditanggung misalnya bensinnya untuk memfasilitasi dakwanya. Nika, apa anunya malahnya? Oh, itu butuh. Misalnya di media butuh apa peralatannya di YouTube untuk kekuatan agama, untuk kekuatan dakwah. Itu dibantu. Itu namanya membantu perjuangan. Itu namanya berjuang. Berjuang dengan ilmunya, tidak mampu dengan ilmu, dengan kekuasaannya. Tidak bantu berfatwa, berdakwah, tidak mampu berceramah, maka kita mampu dengan kekuasaan kedewanannya, mampu dengan kekuasaan kebupatiannya, mampu dengan kekuasaan kepala desa kekalibunannya, mampu dengan kan makanya kekuasaan harta jiwa raga ilmu itu diinfakkan kepada Allah Ta'ala. Itu baru khalifah, baru lepas kepada ayat Allah. Inni jailun fil ardi khalifah. Tapi menurut saya itu bagus juga, Das. Karena kenapa? Uswah sebagai contoh untuk mendapatkan fasilitas pekerjaan pribadi. Saya ini berdakwah jual sarung saya. Saya jual sarung, dengan jual madu, jual kopi Gus Dur ini penjelit. Siapa yang hobi channel YouTube saya, media sosial, Facebook, grup, WA, silahkan pesan, gak apa-apa. Saya pakai untuk perjuangan dakwah, untuk ya itu kan termasuk kepentingan pribadi. Berdagang, tapi untuk kekuatan dakwah ini dapatnya rezeki kan untuk dihujah, untuk bensin, untuk butuh makan, butuh fasilitas. Berarti beda ya dengan politik tidak sehat. Beda. Tapi kan dia ingin mendapatkan Saya kemarin itu kampanye, bukan saya kampanye di kampung. Kalau kampanye di kampung baru berapa ratus warga satu dusun di dusun saya. Tapi kampanye saya di media sosial YouTube. Saya memang mengampanyekan Anies kemarin.
Tapi Anies sudah gagal, ya ndak apa kita terima, kita doakan siapa yang jadi, Prabowo jadi, mudah-mudahan Prabowo bisa memfasilitasi secara luas seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ditambah Amin. imannya, ditambah kebaikannya. Itu tugas kita sekarang. Dukungan kita kalah, ya udah sudah. Nikah. Jadi kita mendoakan yang sudah jadi ini. Bagaimana semoga bisa memakmurkan rakyat secara umum. Itu yang kita harap. Tapi gimana dengan apa namanya pemegang kekuasaan yang sudah dikatakan jadi sekarang. Sedangkan uang yang dikeluarkan cukup luar biasa. Bagaimana dalam pemerintahannya nanti pemegang dalam kekuasaan? Ya kalau itu Apakah bisa maksimal? Sedangkan misalnya uang yang dikeluarkan luar biasa ya banyak. itu memang bisa-bisa uang negara juga. Uang ya namanya Pak Jokowi ya. Ya wallahu alam lah, tergantung dia. Kalau memang hartanya sendiri, tapi nggak mungkin. Sumbangan Prabowo ke Palestina dengar-dengar 4 triliun. Ke Masjid Kaltim Kalimantan 1 T, kalau nggak silau dengar. Dan apalagi dibuat kampanye itu mungkin juga uang persatuan dari politik, persatuan dari berbagai macam alimin pendukung, bisa dikumpulkan dana seperti kemarin Anies kan para kiai Madura kan 120 kiai tokoh agama menyumbang 20 jutaan kepada Anies. Mungkin Prabowo daripada teman-temannya pengusaha-pengusaha yang mendukung juga mungkin bisa jadi. Wallahu a'lam. Tapi kalau uang negara ya enggak boleh. Dan dari mana mau mengambil kalau uang negara? Ya kecuali waktu menjabat ya mengambil kekorupsian. Anggaran-anggaran dipangkas sehingga dibawa untuk modal pilihan. Tapi wallahu alam, saya tidak boleh menuduh seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di tahun-tahun yang kemarin. Dan juga Prabowo itu kan katanya orang kaya, memang orang jutawan, orang miliarder. Dibantu mungkin pendanaan dari Bapak Presiden Jokowi, maka mantan presiden, digabung uangnya. Ya enggak apa-apa untuk menuju kemenangan. Cuma saya di konten saya di YouTube, di media sosial mengharamkan politik money politik. Artinya kenapa saya mengharamkan? Yang bagi uang haram, yang mengambil haram. Kenapa? Karena itu mafsadatnya jadi kerusakan yang besar. Satu, umpamanya memakai uang dengan banyaknya uang yang dipakai. Dari mana uang itu? Apa dari waktu menjabatnya dewan itu poker-poker dipangkas, jasmas-jasmas tidak disalur, dan program-program jalan dan pembangunan hasil daripada korupsi wallahu a'lam, sehingga dibuat modal untuk taruhan itu haram, sudah jelas keharamannya. Walaupun amanah di waktu jadi, Pak Neka, kalau sudah uang sekian banyak yang dikeluarkan, kalau tidak jadi, itu bisa-bisa stres.